Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy, di mana di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu di sini adalah kelompok 3, di mana kami akan membawakan di topik berbasis yaitu pendekatan psikologis terhadap tindakan kriminal. Wah, teman-teman pasti tahu nih apa sih kriminal itu. Nah, aku akan menjelaskan sedikit nih. Kriminal itu suatu tindakan yang sering terjadi, dan di mana kriminal sendiri nih sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan serta stabilitas lingkungan masyarakat. Bukan hanya itu, dalam kriminologi sendiri, tindakan kriminal ini terjadi dari beberapa faktor. Misalnya yaitu ekonomi, keadaan sosial, lingkungan keluarga, dan juga psikologis individu. Nah, untuk teman-teman, psikologis individu sendiri juga itu seperti misalnya nih, tidak bisa mengendalikan diri dan emosi yang kurang stabil, di mana tindakan itu mengakibatkan meningkatnya terjadinya suatu tindakan kriminal. Dan karena kurangnya stabil dalam emosi, dapat terjadi juga yaitu terjadinya gangguan kesehatan mental, di mana gangguan kesehatan mental ini mengganggu pola pikir dan sikap perilaku pada seseorang. Nah, karena itu kenapa kita nih harus memahami faktor-faktor penyebab tindakan kriminal agar kita dapat mengupayakan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal. Nah, untuk teman-teman, tidak sampai sini aja nih penjelasannya, akan dilanjutkan oleh teman saya, dan sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen saya, yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari kondisi psikologis individu. Lingkungan sosial juga memiliki peran penting untuk membentuk kepribadian. Contohnya lingkungan sosial, peran orang tua, interaksi sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut. Seseorang yang hidup dalam lingkungan penuh konflik, kekerasan, dan tanpa pengawasan sosial itu juga meningkatkan risiko dalam untuk memasuki lingkungan yang menyimpang. Oleh karena itu, kita harus memahami fenomena kriminalitas yang diawasi dan dianalisa secara bersamaan dalam psikologis individu, yaitu untuk mengawasi dan agar seseorang tidak melakukan kriminal dan perilaku menyimpang. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku kriminologi dalam kajian kriminologi? Yang kedua, bagaimana pendekatan psikologis digunakan dalam menganalisis perilaku kriminal? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi munculnya perilaku kriminal? Selanjutnya ada tujuan penulisan dari rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjelaskan konsep perilaku kriminal dalam kajian kriminologi. 2. Untuk menganalisis pendekatan psikologis yang digunakan dalam memahami perilaku kriminal. 3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi munculnya perilaku kriminal. Baik, di sini saya akan membahas materi di dalam manfaat penulisan makalah, di mana manfaatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi dan psikologis, khususnya berkaitan dengan pemahaman mengenai faktor-faktor psikologis
yang memengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pentingnya pendekatan psikologis dalam menganalisis penyebab tindakan kriminal. Manfaat praktis. Secara penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi pembaca mengenai faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, hasil pembahasan dalam makalah ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hubungan antara kondisi psikologis individu dengan perilaku kriminal dalam masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian perilaku kriminal. Perilaku kriminal pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum di masyarakat, di mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain serta merugikan lingkungan sosial secara luas. Dalam kajian kriminologi bahwa perilaku kriminal bukan hanya tindakan yang dapat merugikan masyarakat, tetapi fenomena sosial yang terjadi akibat adanya interaksi atau hubungan satu sama lain, yaitu akibat faktor individu dan faktor lingkungan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal bukan hanya terjadi akibat tindakan yang hanya bukan terjadi akibat pelanggaran hukum, tapi terjadi akibat faktor psikologis maupun faktor sosial. Saya akan melanjutkan mengenai pendekatan psikologis dalam menganalisis perilaku kriminal. Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami munculnya tindakan kriminal dengan melihat aspek kejiwaan individu seperti emosi, motivasi, pengalaman hidup, dan kepribadiannya. Menurut Tahir 2018, tindakan kriminal dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi psikologis seseorang dengan pengalaman hidup yang dialaminya. Selanjutnya, menurut penelitian Putri dan Hidayat 2020 menunjukkan bahwa tekanan psikologis seperti stres, konflik emosional, dan tekanan sosial dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang seperti kriminal. Selanjutnya, menurut Pratama dan Widodo pada tahun 2021, pendekatan psikologis menjelaskan bahwa perilaku kejahatan bisa dilihat dari pengalaman hidup seseorang, terutama pada pengalaman buruk pada masa kecil seperti kekerasan atau pola asuh yang tidak baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Maka dari itu, pelaku kekerasan akan menganggap bahwa kejahatan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang sehingga lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, para pelaku kejahatan akan menganggap bahwa kejahatan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik, di sini saya akan membacakan pada bagian faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Pada perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi individu. Dalam kajian psikologi kriminal, terdapat beberapa faktor psikologis yang dapat meningkatkan dan juga membuat kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian itu merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam perilaku individu. Setiap orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda.
dan juga dalam beberapa kondisi tertentu karakter kepribadian tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam bertindak. Dalam Tahir 2018, individu yang memiliki sifat agresif, impulsif, serta kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain cenderung memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini juga disebabkan karena individu dengan karakteristik tersebut seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi serta kurang mempertimbangkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dimana poin yang kedua, yaitu faktor emosi dan pengendalian diri. Yaitu dimana kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi juga berperan penting dalam mencegah munculnya perilaku kriminal. Individu yang mampu mengelola emosi dengan baik biasanya lebih mampu menghadapi berbagai tekanan atau konflik tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, di sini ada pun pendapat dari Pusada 2019 yang dimana menjelaskan bahwa individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan frustasi. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka individu yang dapat terdorong untuk melakukan perilaku agresif atau bahkan tindakan yang melanggar hukum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami gangguan psikologis, mereka kadang bisa mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi seperti mudah marah, merasa sangat cemas atau bertindak secara impulsif tanpa memikirkan akibatnya. Dalam beberapa kasus, gangguan psikologis juga dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Misalnya, seseorang mungkin menjadi sulit berpikir secara rasional atau tidak mampu mempertimbangkan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang melanggar norma sosial di masyarakat. Lingkungan sosial. Selain faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, kondisi lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang, seperti di lingkungan keluarga, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis. Adapun menurut Sari tahun 2019 menjelaskan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau berada dalam lingkungan sosial yang penuh konflik memiliki risiko yang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal seringkali merupakan hasil dari interaksi antara faktor psikologis individu dengan kondisi lingkungan sosial yang dihadapi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal merupakan tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun lingkungan sosial. Dalam kajian kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Lalu pendekatan fisiologis menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam memahami penyebab munculnya perilaku kriminal. Melalui pendekatan ini, perilaku kriminal dapat dianalisis dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi mental individu seperti kepribadian, emosi, motivasi, pengalaman hidup, serta pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Pendekatan psikologis memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kondisi psikologis individu dapat mempengaruhi cara berpikir dan
cara bertindak seseorang dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam mengambil keputusan yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, pendekatan psikologis juga membantu menjelaskan bahwa perilaku kriminal seringkali merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis individu seperti karakter kepribadian, tingkat pengendalian diri, kemampuan pengelola emosi, serta adanya gangguan psikologis tertentu. Lalu, individu yang memiliki sifat impulsif, agresif, atau kurang memiliki empati terhadap orang lain cenderung memiliki risiko yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal. Demikian pula individu yang mengalami tekanan psikologis tinggi, kesulitan dalam mengendalikan emosi atau mengalami gangguan mental tertentu juga dapat memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku yang menyinggung dari norma hukum. Lalu dengan demikian, perilaku kriminal tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Fenomena kriminalitas merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara kondisi psikologis individu dengan faktor lingkungan sosial yang melingkupinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ridho Prianto, mewakili dari seluruh anggota kelompok. Meminta maaf kalau seandainya ada salah kata dan juga pengucapan kami yang kurang berkenan di hati kalian. Saya sekali lagi memohon maaf.